Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Seperti biasa di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, kayaknya udah lama banget ya teman-teman saya nggak bikin video, udah hampir 2 minggu kayaknya. Dan kali ini saya memutuskan untuk bikin video lagi sekaligus menjawab pertanyaan teman kita yang ada di grup Telegramnya Jaripedia. Ada pertanyaan dari Mas Kevin. Izin bertanya Mas Dani. Di sini saya bacakan ya, teman-teman. Menurut Mas Dani dan teman-teman semua, seberapa pentingkah curve? Terima kasih sebelumnya. Nah, di bawahnya saya jawab, teman-teman. Halo Mas Kevin, menurut saya cukup penting. Ada juga direspon dari Mas Muhammad Fauziladim, penting bagi saya, Mas. Nah, sebenarnya teman-teman, seberapa pentingkah curve di dalam trading plan yang kita miliki? Nah, teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu ya, apa itu curve, tenang aja. Kita akan bahas pelan-pelan. Mungkin materinya akan sedikit advance, tetapi tidak apa-apa, teman-teman. Silakan teman-teman nikmatin aja, teman-teman nanti bisa satuin puzzle-nya pelan-pelan, oke? Saya akan share atau bahas materi ini sepelan mungkin supaya kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Coba teman-teman pulang setelah menonton video ini, pulang dan bisa membawa sesuatu. Nah, curve, bahasa yang lebih mudah adalah atap dan lantai. Saat kita trading, kalau bagi saya, teman-teman, penting sekali untuk melihat apakah kita sudah berada di atap ataukah kita sudah berada di lantai. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman, saat kita melihat atap dan lantainya? Semuanya akan kita bahas komplit, teman-teman, di dalam satu video ini. So, please, teman-teman, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak mendapatkan informasinya sepenggal-sepenggal. Dan sekali lagi, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar materi yang saya share hari ini, teman-teman bisa langsung aja join di grup Telegramnya Jaripedia. Linknya sudah saya sertakan semuanya di deskripsi ya. Nah, teman-teman, sekali lagi kita akan bahas curve merupakan atap dan lantai. Atap dan lantai merupakan titik pantul. Jadi kita punya ekspektasi, teman-teman, saat uptrend dan uptrendnya menyentuh atap seperti yang saya lingkari di sini, teman-teman, trennya akan balik arah ke bawah. Kita akan market akan switch menjadi downtrend. Saat market downtrend dan ketemu dengan lantainya, teman-teman, market akan segera switch menjadi uptrend. Teman-teman di sini bisa lihat. Uptrend, switching menjadi downtrend. Oke. Ini trennya berubah. Kita nanti akan cari contoh yang nyata, teman-teman, di chart. Dan ya, kebetulan kita punya contoh dalam minggu ini ya. Dan ya, saat ketemu lantai, market berubah uptrend. Saat ketemu atap lagi, berubah menjadi downtrend. Sampai akhirnya salah satu atap atau lantai ini ditembus. Ya, kalau atapnya ditembus, berarti atapnya udah jebol, teman-teman. Kita mau mencari atap berikutnya dan lantai berikutnya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah, saya akan catat. Ini kenapa ini penting ya, teman-teman, saya akan share. Yang pertama, teman-teman, atau saya dulu, teman-teman, buy di atap. Ini kesalahannya, sell di lantai. Seharusnya, teman-teman, kita mau buy di lantai dan sell di atap. Kenapa demikian, teman-teman? Saat kita buy di lantai, kita punya reward yang jauh lebih besar ketimbang risk-nya. Misalkan nih, teman-teman di sini punya area. Let's say teman-teman di sini punya area yang saya kotakin warna biru ya. Misalkan kita punya rally base rally di sini. Dan teman-teman barusan melihat, oke, harga barusan mantul di lantai. Teman-teman punya uptrend yang baru. Teman-teman bisa cari rally base rally dan drop base rally di area demand, teman-teman. Kita mau buy di area tersebut. Karena apa, teman-teman? Kita punya ekspektasi bahwa kita punya profit margin selebar ini yang saya kasih warna hijau atau kuning biar lebih jelas ya. Kita punya profit margin yang cukup lebar. Dan itu adalah pertimbangan yang sangat penting saat kita trading, teman-teman. Kita punya low risk dan high reward. Kalau kebalik ya jangan ya, teman-teman. Misalkan nih di sini let's say kita punya area rally base rally di situ. Apakah bisa aja bekerja? Ya bisa aja bekerja, teman-teman. Kita punya rally base rally di dekat-dekat atap, bisa aja bekerja. Tetapi teman-teman ingat, profit potensialnya berubah menjadi kecil nih. Area yang saya warnai kuning. Atau bahkan teman-teman, harga akan menembus area demand teman-teman dan continue down ke bawah. Dan itu adalah setup yang lower probability. Sekali lagi, kita seharusnya teman-teman buy di lantai atau di dekat-dekat lantai atau saat tren baru terbentuk, bukan saat tren sudah expired atau saat tren udah menyentuh
atap atau lantainya. Sekali lagi, kalau teman-teman mau nge-sell, idealnya kita mau nge-sell di dekat atap seperti ini. Teman-teman bisa nge-sell di area-area seperti ini. Dan berhenti nge-sell di area seperti ini. Ini tugas kita berhenti nge-sell. Karena apa? Harga barusan aja nyentuh lantai. Kita punya ekspektasi harga akan balik arah ke atas. Oke? Teman-teman, silakan kalau teman-teman mau capture, silakan catatan ini. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita menentukan atap dan lantainya? Betul sekali, pertanyaan yang sangat menarik, teman-teman. Di sini akan saya share satu, ya, teman-teman. Saat saya trading di H1, sekali lagi saya ulangi, saat saya trading di H1, ngelihat EMA-nya di H1, ngelihat trennya di H1, teman-teman, saya akan melihat lantai dan atapnya di lantai atap di D1. Saat saya trading di H1, sekali lagi saya ulangi, lantai atapnya di D1. Gimana atau apa sih yang disebut dengan lantai dan atap? Lantai dan atap itu adalah area supply and demand terdekat dari current price. Ini secara sederhananya seperti ini. Jadi lantai dan atap di H1 itu apa? Supply and demand tetap area, teman-teman, terdekat dari current price. Let's say ya, teman-teman, kita punya Euro Yen di daily. Oke, kita punya Euro Yen di daily. Dan kita punya, teman-teman, bisa lihat kita punya lantai di sana. Ini kan current price ya. Ini current price, teman-teman bisa lihat di sini. Ini harga sekarang. Kemudian di sini, teman-teman bisa lihat ini adalah area demand. Alias di sini adalah area lantai. Sebaliknya, teman-teman, kita harus cari area atapnya. Atapnya di mana? Kita punya rally base drop di sana. Kita punya area supply. Dan area supply itu kita nyatakan sebagai atap. Simple lah ya, teman-teman. Idealnya, teman-teman nge-buy di dekat-dekat lantai. Ini area buy-nya. Dan di atas sini, ini adalah area sell-nya saat trennya berubah. Sekali lagi, kita tidak membuang tren, kita tidak membuang EMA atau market structure, teman-teman. Ini adalah filtering tambahan yang bisa kita pertimbangkan. Oke, teman-teman. Kita mau nge-sell di area-area yang atas, teman-teman. Kita mau nge-buy di area yang bawah. Apa yang terjadi saat kita nge-sell di area-area dekat atap, ya? Ini video saya mati, saya akan switch ke... Oh, nyala lagi ternyata. Agak aneh aplikasinya. Nah, saat kita nge-buy di area atas yang sebenarnya tidak ideal seperti apa? Ya, sekali lagi kita lagi di daily untuk mencari lantai dan atap. Nah, tugas kita berikutnya adalah turun time frame untuk cari areanya. Teman-teman bisa lihat ini adalah area moving average. Kalau teman-teman agresif, teman-teman bisa lihat kemarin kita punya rally base rally yang sangat cakep di sana. Saya akan kasih horizontal line di situ, teman-teman. Teman-teman semuanya yang bisa scoring, teman-teman VIP semuanya sepakat nih. Kita punya rally base rally yang bagus. Kenapa? Karena kita punya muncratan yang bagus, jumlah candle di dalam base-nya bagus, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, it's okay. Jangan bingung ya, teman-teman. Intinya kita punya rally base rally yang punya nilai yang bagus. Kalau teman-teman masih penasaran, silakan aja join di grup VIP-nya Jaripedia ya, teman-teman. Linknya semuanya sudah ada di deskripsi tentang scoring dan lain sebagainya. Nah, teman-teman masih ingat catatan kita yang tadi Euro Yen di daily. Kita punya lantai yang bawah dan atapnya di atas. Teman-teman bisa lihat harga barusan aja mantul dari area atap. Saya akan deketin tulisannya. Dan kalau kita nge-buy, teman-teman, di area rally base rally ini yang meskipun skornya bagus, itu artinya kurang bijak. Artinya, teman-teman, sekali lagi, profit margin kita cuma sekian ya, teman-teman. Sangat sempit. Sangat-sangat sempit. Dan force atau kekuatan untuk balik arah ini jauh lebih besar. Dan kita punya resiko yang ya lebih besar kalau kita nge-sell di area, nge-buy di area atap. Oke, teman-teman, sekali lagi, karena yang pertama, profit marginnya tidak terlalu lebar dan kita punya ekspektasi bahwa harga setelah mantul dari atap akan balik arah ke bawah dan akan berubah menjadi downtrend. Alright, itulah kenapa teman-teman, kalau kemarin teman-teman ada yang tanya ini rally base rally padahal skornya bagus, teman-teman, alasan pertama karena ya harga barusan mantul dari atap, trennya udah mulai berubah, teman-teman. Dan
kita akan cari contoh yang lainnya. Mungkin di Euro Yen juga atau ya Euro Yen aja lah, kita fokus di sana. Kita mau ke daily lagi. Oke. Nah, ini kayaknya kita punya satu contoh yang bagus juga. Teman-teman di sini bisa lihat kita punya area drop base drop ya, yang cukup lebar di sana. Ini di daily, teman-teman. Kita mau cari atapnya. Atapnya saya tandain pakai apa namanya, garis atau background yang warna kuning. Sedangkan kita punya lantainya di mana? Teman-teman bisa lihat ya. Saat harga ke atas, ini kita lagi di daily dan sekarang kita punya lantainya ada di bawah sini. Kita punya demand-nya di situ. Dan saat kita ke 60 menit, teman-teman, di time frame entry kita punya uptrend yang jelas. Kita punya uptrend yang jelas. Kalau teman-teman buy di area sini, apakah cukup bijak? Tentu aja tidak. Tentu aja tidak cukup bijak. Karena apa? Sekali lagi, area ini berada di dekat-dekat atap dan harga barusan mantul dari atap, teman-teman. Dan di mana yang bijak ya? Kita mau buy di dekat-dekat lantai. Ini awal permulaan tren terjadi, ada terbentuk lantai, teman-teman. Ya, teman-teman bisa buy di area-area di dekat-dekat sini. Ini ada rally base rally, nggak kepanggil. Atasnya teman-teman kita punya rally base rally, ini level on level dan kepanggil di situ. Dan teman-teman bisa ikutin trennya, kepanggil di sini, ikutin tren sampai ujung ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah final target kita. Dan kalau teman-teman nge-buy lagi di sini, ini artinya kurang bijak ya. Sekali lagi kalau nge-buy di sini kurang bijak karena udah terlalu tinggi. Teman-teman ya mungkin bisa lihat harga terobos gitu aja area rally base rally kita. Padahal kita punya rally base rally yang punya skor yang cukup bagus ya. Tidak dengan move out-nya. Nah, teman-teman dari sini teman-teman kita bisa belajar seberapa pentingkah curve bagi saya khususnya ya. Kalau bagi saya teman-teman, saya mau minimal, saya mau nge-buy, katakan ya teman-teman kita punya atap, kita punya floor, ceiling dan floor namanya kalau dulu saya belajarnya, ini ceiling dan floor, atap ya, atap gitu aja ya, atap dan lantai. Oke. Kita atau saya lebih tepatnya, saya jauh lebih suka akan buy di awal permulaan tren. Nah, ini adalah area buy saya, teman-teman. Ini adalah area buy saya akan kasih warna apa nih ya? Saya akan kasih warna biru. Oke, di sini saya nge-buy, di sini saya nge-buy, di tengah-tengah masih saya nge-buy, it's okay ya, teman-teman. Tapi kalau udah harga mantul, udah deket-deket area sini dan kita punya rally base rally di situ, ya tentu aja bukan selera saya. Kalau harga mantul dari atap, sekarang kita punya ekspektasi bahwa trennya akan segera mantul ke bawah. Kita bisa lanjut sell di area sana. Dan teman-teman bisa lihat kalau saya panjangin lantainya seperti ini. Kalau teman-teman misalkan di sini ada area terbentuk supply, ini adalah supply, saya akan stop nge-sell di situ. Karena apa? Sekali lagi ya, kita punya area yang lower probability, profit zone-nya sempit. Nah, idealnya kalau kita mau nge-sell di situ masih oke ya, teman-teman. Sekali lagi, teori tentang atap dan lantai ini tidak mengubah cara saya trading. Cara saya trading atau cara teman-teman trading tetap sama, follow trend, menggunakan EMA atau market structure, sama aja ya teman-teman, dua hal itu. Sekali lagi, lantai dan atap tidak mengubah cara saya dan teman-teman trading. Atap dan lantai merupakan filter tambahan yang bisa teman-teman pertimbangkan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan kali ini adalah informasi. Dan informasi itu akan menjadi valid saat teman-teman melakukan validasi sendiri. Ingat teman-teman, jangan langsung percaya gitu aja sama saya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini tidak relevan dengan teman-teman. Teman-teman tidak nyaman dengan caranya, it's okay, ya tidak perlu dipakai teman-teman. Tetapi kalau teman-teman merasa oke, ternyata curve ini atau atap dan lantai ini masuk akal, silakan teman-teman lakukan pengujian. Lakukan validasi teman-teman. Sampai teman-teman punya datanya dan teman-teman punya informasi yang valid. Bukan hanya informasi yang saya share ke teman-teman ini aja, itu belum valid ya teman-teman. Perlu teman-teman validasi lebih lanjut ya. Oke, kira-kira itu pembahasan kita tentang curve teman-teman. Kalau teman-teman sekali lagi punya pertanyaan,
Jangan ragu untuk join di grup Telegramnya Jaripedia, @Jaripedia Trader. Ini grup Telegramnya, teman-teman bisa tanyain aja, tanya jawab bareng sama saya, dan teman-teman juga ada banyak yang mungkin sudah tahu tentang curve, bisa membantu saya juga menjawab di sana. Dan teman-teman, kalau teman-teman merasa mendapatkan insight yang baru, jangan lupa nge-tag saya di Instagram, teman-teman, di NY Indrawan. Dan yap, gitu aja hari ini, teman-teman. Nanti kita akan ketemu hari Senin besok. Kita akan bahas tentang white space, cara baru menentukan white space. Teman-teman, buat teman-teman yang nonton video ini tapi ya rekamannya udah kelewat cukup jauh, ya teman-teman silakan tonton video tentang live kita white space Senin besok di video yang udah diupload harusnya ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga video seperti ini bermanfaat. Saya Dani Indrawan Pratama, undur diri dan ciao.